Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nurapi. Saya sebagai moderator di kelompok ini. Sebelum menuju materi yang akan disampaikan, saya memperkenalkan anggota-anggota saya dulu. Yang pertama, Andi Suryadi sebagai pemateri, Maulida Rahma sebagai pemateri, dan yang terakhir, Siska Kusuma sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan tentang kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar dan orang tua dalam mendidik siswa-siswi SMA Negeri 6 Banjarmasin. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Berikutnya, landasan teori sosiologi pendidikan. Menurut Brinkenhoff dan White berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Berikutnya, Nasution berpendapat bahwa sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah atas proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Berikutnya, landasan teori kerjasama. Menurut Suharjono Sukanto, kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Timbulnya kerjasama tentu karena adanya kesadaran kepentingan bersama. Berikutnya, landasan teori masyarakat. Menurut Setiadi, masyarakat merupakan manusia yang berhubungan satu sama lain senantiasa antara manusia dalam dengan kelompok. Seloswerjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang hidup menghasilkan kebudayaan. Kehidupan masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lain dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda. Landasan teori orang tua. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, orang tua adalah ayah dan ibu. Kemudian menurut Miami, orang tua adalah pria dan wanita yang terikat oleh perkawinan yang siap memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang telah dilahirkannya. Nah, perpaduan perbedaan dari kedua orang tua tersebut akan mempengaruhi anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Selanjutnya adalah landasan teori mengenai sekolah. Secara umum, kata sekolah dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan yang berada di tingkat lebih bawah dari akademik, sekolah tinggi atau universitas. Secara historis, sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga serta masyarakat. Keluarga dan masyarakat menaruh harapan kepada sekolah agar generasi muda dapat memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai profil informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah guru serta siswa SMA Negeri 6 Banjarmasin. Yang pertama ada Ibu Sasmiati, usia 46 tahun, pekerjaan guru PNS di SMA Negeri 6 Banjarmasin, sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Negeri 6 Banjarmasin. Yang kedua ada Bapak Sutikno, usia 45 tahun, pekerjaan sebagai guru PNS di SMA Negeri 6 Banjarmasin. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal, usia 17 tahun, pekerjaan sebagai siswa di SMA Negeri 6 Banjarmasin. Yang keempat ada Rindi Nirwana, usia 17 tahun, pekerjaan sebagai siswi di SMA Negeri 6 Banjarmasin. Yang terakhir ada Anita, usia 16 tahun, pekerjaan sebagai siswi di SMA Negeri 6 Banjarmasin. Selanjutnya adalah temuan penelitian. Yang pertama yaitu bentuk keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua pada sekolah SMA Negeri 6 Banjarmasin. Hasil temuan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penelitian, khususnya menggunakan metode wawancara, maka ditemukan informasi yang menjelaskan bahwa terjadi keterlibatan antara masyarakat sekitar dengan sekolah SMA Negeri 6 Banjarmasin. Keterlibatan masyarakat sekitar berawal dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Banjarmasin yang menyebabkan keresahan masyarakat sekitar sekolah.
Berikut adalah penjelasan dari Ibu Sasmiati yang berstatus sebagai guru PNS dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di SMA Negeri 6 Banjarmasin. Biasanya warga sekitar sering lapor ke sekolah jika ada siswa yang memarkir motornya dengan sembarangan dan mengganggu wilayah mereka. Dulu juga pernah ada laporan jika masyarakat sekitar melihat anak-anak bolos. Kemudian anak yang bersangkutan langsung kami panggil dan kami berikan poin sesuai aturan yang telah berlaku. Dari penjelasan Ibu Sasmiati dapat kita simpulkan bahwa keterlibatan antara masyarakat dan sekolah berawal dari keresahan-keresahan yang ditimbulkan oleh siswa dengan cara memarkir kendaraan sembarangan dan juga bolos sekolah. Ya, kita masuk ke temuan penelitian. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Banjarmasin. Nah, di sini disebutkan atau dijelaskan oleh narasumber yaitu Ibu Sasmiati bahwasanya bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat sekitar itu berupa laporan adanya anak yang bolos sekolah atau anak yang parkir sembarangan di jalanan. Kemudian juga adanya bantuan dari alumnus untuk pembangunan musola. Nah, kemudian Muhammad Iqbal, salah satu siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Banjarmasin juga menyebutkan bahwasanya bentuk keterlibatan orang tua adalah pada saat pengambilan rapot dan juga pada saat sosialisasi di sekolah mengenai sistem poin yang diberlakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu alasan keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Banjarmasin. Di sini dijelaskan oleh Bapak Sutikno bahwasanya alasan keterlibatan orang tua adalah karena poin anak yang tinggi dan juga anak bermasalah sehingga orang tuanya dipanggil untuk menghadap ke sekolah. Kemudian alasan keterlibatan masyarakat sekitar adalah karena adanya anak yang mengganggu atau meresahkan warga seperti bolos sekolah dan juga parkir sembarangan. Kemudian yang ketiga yaitu dampak keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Banjarmasin. Di sini dijelaskan oleh dua narasumber kami yaitu Rindi dan juga Anita bahwasanya dampak keterlibatan ini adalah sebagai kontrol sosial atau pengendalian diri dan juga sebagai pemicu semangat agar dapat berprestasi di sekolah. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil presentasi kami ini yaitu bentuk keterlibatan masyarakat pada sekolah adalah melaporkan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh para siswa dan siswi. Kemudian alumni menyumbang untuk musola di sana dan orang tua harus menghadiri acara yang dianjurkan. Adapun alasan keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua pada sekolah SMA Negeri 6 Banjarmasin ini karena masyarakat sering melaporkan anak yang parkir sembarangan dan membolos karena meresahkan masyarakat sekitar dan juga mengganggu jalanan. Orang tua yang dipanggil ke sekolahan biasanya anaknya sudah melakukan pelanggaran dan poinnya sudah lumayan tinggi. Dampak keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua pada sekolah SMA Negeri 6 Banjarmasin ini adalah menjadikan anak lebih disiplin. Ya, orang tua sebagai kontrol sosial dan memacu semangat belajar agar berprestasi di sekolahan. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian ini, maka kami menyarankan agar masyarakat sekitar dan orang tua tetap ikut terlibat dalam pendidikan anak di sekolahan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolahan, namun juga tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat dan orang tua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.